Oke, baik, kita masuk dalam pertemuan 3 di mana di bidang KB Web Development. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar CSS Basic dan juga Introduction to Responsive Design. Kemarin juga sempat kita bahas bagaimana penggunaan CSS, dasarnya, dan dari selector hingga value. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan yang pertama adalah memahami CSS selector, menghubungkan file CSS eksternal ke HTML dan mengubah gaya teks, warna, serta font. Yang kedua, kita harus menguasai box model. Kita harus menguasai memahami perbedaan antara fungsi dari margin, padding, dan border. Dan yang ketiga, kita juga akan membuat layout dengan flagbox. Jadi menyusun elemen secara horizontal, berjajar, maupun vertikal bertumpuk dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kita akan menerapkan sebuah responsive design menggunakan unit relatif dengan media queries sederhana agar tampilan web tidak hancur saat dibuka di layar dan HP. Nah, jadi kita kembali lagi ke teori apa sih itu CSS dan cara menyisipkannya bagaimana. Jadi Cascading Style Sheet atau CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual desain dari dokumen HTML yang sudah kita buat, yang hanya tampilannya awal dari HTML berupa teks biasa, lalu CSS bisa merubahnya dengan visual-visual yang sesuai kita inginkan, dari warna, size font, bentuk font, terus juga table, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih penting CSS itu dalam penerapan di HTML? Jadi HTML tanpa CSS itu ibarat rumah yang baru jadi tembok, nggak ada batu betonnya, polos, kurang menarik, nggak estetik. Jadi CSS itu memberikan cat dinding, ada gorden cantik, dan juga tata letak perabotannya. Jadi intinya CSS itu sangat penting di HTML ya karena visualnya itu agar menarik dilihat untuk pengguna. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagaimana itu box model, margin, padding, dan juga border. Jadi setiap elemen di dalam HTML itu mulai dari paragraf, gambar, hingga tombol yang nggak boleh berusaha sebagai sebuah kotak persegi. Nah, border itu garis pembatas keluar dari kotak tersebut. Sedangkan padding adalah jarak antara konten, teks, dan gambar dengan garis pembatas border. Dan ketiga itu ada margin, jadi jarak antara kotak tersebut dengan kotak elemen. Nah, analoginya kayak gini teman-teman. Jadi analoginya itu seperti paket kiriman belanja online. Nah, kontennya itu barang, kalian punya barang, mesen baju. Lalu padding adalah bubble webnya. Jadi dia eh, yang membungkus baju kalian. Nah, border sendiri itu adalah kardusnya. Kardus pembungkus dari paket kalian. Nah, margin ini itu jarak antar paket kalian dengan kardus A dengan kardus yang lain. Nah, kalau di dalam web contohnya seperti ini. Kita langsung demo saja. Nah, ini adalah website Himtip. Nah, padding itu adalah bagian dalam. Di sini adalah bubble web yang membungkus sebuah konten. Nah, selanjutnya di luarnya lagi ada border. Nah, border ini garis antara ini. Nah, di luarnya lagi itu ada namanya margin. Nah, jika misalnya di luar ada konten lain sebelah sini, maka dia akan uh, ketemu dengan margin. Ini adalah cara kerja dari box model. Oke, selanjutnya kita akan lanjut CSS website layout. Nah, untuk struktur halaman website ini kita tuh terdiri dari beberapa. Yang pertama udah pasti yaitu header bagian atas, dan yang tengah-tengah ada main, dan yang bawah adalah footer. Nah, itu adalah hal dasar dari sebuah layout website. Kenapa sih itu sangat penting? Jadi website itu minimal banget itu harus dengan struktur ada ketiga ini, header, main, dan footer. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Kalau kepala tuh biasanya isinya kita ada logo, menu navigasi, itu semua website pasti punya yang namanya navigasi navbar. Di atas bisa diklik itu namanya header. Dan terus isinya, nah isi-isinya itu biasanya kalau misal artikel itu seperti artikel, tambah-tambahan konten, paragraf, atau juga konten eh, halaman utama. Itu namanya main. Nah, ini ada strukturnya. Yang pertama itu ada header, itu bagian kepala, tadi udah gue jelasin. Jadi biasanya berisi logo judul. Selanjutnya ada navbar, jadi menu navigasi untuk berpindah halaman. Itu seperti bagian website inti, itu yang bagian seperti ini. Nah, ini adalah header dan di dalamnya ada navbar. Ini ada anggota, tentang, dan home. Ini adalah navbar. Nah, selanjutnya
Itu ada main area konten utama yang dibaca pengunjung. Nah, ini tuh di dalam posisinya di tengah-tengah. Nah, seperti ini main, ini ada Himti. Nah, ini main, sini kegiatan Himti ini semua adalah main. Nah, terus ada aset. Nah, aset ini biasanya sidebar. Jadi sidebar di samping konten-konten pendukung di samping. Nah, biasanya itu sidebar ini biasa digunakan di biasanya website berita. Website berita itu biasa menampilkan di sampingnya sidebar seperti konten yang populer ataupun iklan-iklan itu biasanya ada di sidebar. Terakhir ada footer. Nah, footer itu bagian kaki. Kan udah pasti tahu footer itu biasanya di bagian kaki yang berisi sebuah informasi. Entah itu tentang navigasinya, layanannya, ataupun alamat dan konten sosial media. Nah, ini adalah footer. Bagian kaki bawah sebuah website. Semua website pasti punya yang namanya footer. Nah, makanya dibilang sebuah layout yang basic itu terdiri dari header, main, dan footer. Oke. Next, kita akan lanjut. Jadi layout modern dengan flagbox basic. Jadi fitur chassis ini mengatur tata letak elemen di dalam sebuah wadah kontainer agar bisa sejajar dengan otomatis dan fleksibel. Kenapa sih sangat penting dalam penerapan layout modern di flexbox? Jadi mengatur agar 3 card bisa berjajar rapi ke samping, sangatlah sulit dan sering rusak. Dengan flexbox kita cukup memberikan perintah display flex pada wadah induknya dan dia otomatis akan bisa. Nah, analoginya gini untuk flexbox ini. Jadi display flex itu bayangin kamu adalah ketua kelas yang ingin merapikan barisan meja. Flex, kamu menyuruh semua meja berbaris dalam satu barisan, urutannya ke bawah atau ke belakang. Nah, dengan justify content spec bed when kamu minta barisan meja tersebut merenggang otomatis hingga ujung kanan dan kiri ruangan kelas agar ada jarak adil di tengahnya. Nah, untuk analogi lebih detailnya nanti mungkin kita akan praktek langsung biar kebaca dan terlihat mana bagian flexbox basic dan display flex. Nah, terakhir udah pasti kita akan belajar responsive design basic, yaitu dengan menggunakan media queries dan relative unit. Jadi teknik membuat website yang tampilannya otomatis berubah menyesuaikan ukuran layar perangkat laptop, tablet, atau HP. Nah, untuk responsive design ini, nah secara harfiah, jadi kalian bikin website, tampilan desktop. Saat dibuka di tampilan mobile di HP kalian, itu masih tetap kebaca. Nah, itulah yang disebut dengan responsive design. Contohnya, kita bisa langsung menggunakan ini. Ini sebuah website, ini adalah tampilan desktop kan. Jika kita ingin membuka tampilan mobile, apakah tampilannya bagus atau enggak, kita bisa lihat. Nah, ini responsive. Jadi ketika di ini tetap kebaca. Oke, contoh di sini kita dimensinya kita ganti mau iPhone 12 Pro. Nah, ini tampilan mobile dan di sini semua kebaca. Apa yang berbeda? Tampilannya, lihat bagaimana navbar ini berubah ketika di mobile. Ini adalah contoh bagaimana kita mengatur sebuah navbar jadi responsif. Kalau di mobile dia menggunakan hamburger, kalau misalnya di desktop dia akan manjang ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan responsive design. Oke, kita lanjut. Nggak perlu lama-lama, kita akan demo bagaimana kita membungkus HTML CSS, membentuk box model, dan juga si responsive design. Kita lanjut. Kita akan coba dulu menghubungkan. Nah, teman-teman ini bisa langsung, kalau misalnya belum membuat file, kalian bisa klik kanan di desktop kalian, klik kanan new, ini ada folder pertemuan 5, pertemuan 3. Nah, setelah kalian buat file seperti ini, kalian tinggal langsung seret aja ke aplikasi apps di Visual Studio Code. Kesini aja, set, otomatis dia akan terbuka. Nah, di sini kan masih kosong ya teman-teman. Udah pasti tahu kan nambah file bagaimana, kita tulis index HTML. Nah, kita langsung saja buat sebuah website dengan penerapan flagbox dan juga model responsive design. Kita mulai dulu. Sekarang kita tentuin kita mau bikin website seperti apa. Oke, di sini kita akan buat website sebuah informasi terdiri dari header, ada mainnya, main itu terdiri dari sebuah cut, artikel, dan footer sebagai kaki. Kita buat dulu. Nah,
kita udah buat file index HTML, jangan lupa shortcut yaitu tanda seru, lalu pilih enter. Otomatis di sini terdiri dari head, meta, title, dan body. Nah, oke, di sini kita akan membuat sebuah empty kayak high pass lah ya, empty wax. Nah, selanjutnya kita akan sambungin style CSS yaitu dengan menggunakan tag link file. Nah, ini udah ada suggestion, ini kita hapus, kita pakai style CSS. Nah, di sini cara mengecek ya nyambung atau tidak itu menggunakan follow link. Nah, kalau seperti ini artinya udah nyambung. Jadi disclaimer aja untuk teman-teman, biasanya gue untuk menyambungkan sebuah style CSS itu di make sure dulu dengan menggunakan follow link. Kalau misalnya dia nggak sesuai, ketika kita follow, dia otomatis error. Nah, disitulah fungsi untuk follow link dari link ref style CSS. Jangan lupa kita pakai komen, ini adalah link untuk menyambungkan sebuah style CSS. Selanjutnya, kita akan menerapkan sesuai dengan layout yang ada di materi. Pertama, kita akan menggunakan header, main, dan footer, dan sidebar atau asid. Pertama, kita gunakan header. Langsung saja kita buat text header. Kita pakai kelas juga, jangan lupa. Kelasnya kita mau namain sebuah hero. Nah, di dalam header ini kita mau ada apa? Di sini isinya maunya ada apa? Nah, di sini gue mau terdiri dari udah pasti adalah heading A1 ya kan. A1-nya adalah Empty Text Wax 2026 lah ya. Dan juga 6. Selanjutnya yaitu adalah gue mau isi apa lagi, paragraf dong. Nah, ini boleh paragrafnya seperti ini. Coba kita testing, open lib server. Nah, ini adalah sebuah heading. Ini terlalu panjang, mungkin segini aja. Nah, ini adalah heading kita udah punya heading dan juga paragraf. Nah, untuk header ini isinya terdiri dari heading, paragraf, dan juga mungkin button lah ya. Kita tambah sebuah button untuk daftar. Button daftar sekarang. Oke, udah muncul. Nah, ini awal-awal kita akan langsung implementasiin header dulu seperti yang ada di layout. Kita langsung aja. Style CSS. Kalau kalian masih ingat, kemarin kita udah sempat highlight sebuah universal yaitu menggunakan pagar. Oke, kita menggunakan pagar. Sorry, bukan pagar, bintang. Nah, kita mau marginnya itu default aja, 0 aja, marginnya 0, paddingnya juga 0, dan juga box ini kita pakai border box ya. Selanjutnya kita akan styling body dulu, body. Ini body, kita mau di sini sugesti Arial, gue di sini maunya pakai komik sans serif. Nah, untuk background colornya kita pakai putih dulu, boleh. Karena kan body keseluruhan itu udah pasti warna putih kebanyakan. Untuk colornya oke, boleh hitam. Nah, selanjutnya kita akan styling header. Kita mau styling header ini nih, bagian ini dan bagian ini. Kita bangun di sini ada kelas hero, langsung aja kita panggil kelas hero. Selector, kita mau backgroundnya. Sini kita mau backgroundnya warna apa ya? Warna kuning lah ya, warna hinti, biar menyala. Hinti itu yellow. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini udah keluar. Ini adalah background header kita. Ini gelap banget warnanya. Terang lah ya. Agak terang segini. Nah, oke, udah nice. Selanjutnya kita mau buat color. Itu kita pakai width FF. Nah, ini untuk color sih teksnya. Kalau 33 hitam aja boleh, hitam.
atau width left. Nah, selanjutnya cara agar ke tengah kita pakai text alik center dan juga padding 120 px. Nah, lihat perubahannya. Dia otomatis ke tengah karena kita pakai text alik center, dan padding 100 px karena kita ini jarak ini berubah karena kita pakai padding 100 px. Ketika kita pakai 80 dia akan lebih kecil. Nah, lebih kecil, dan juga 20 px untuk jarak antara ini nih. Kalau misalnya kita di sini adalah 60, nah otomatis dia berubah. Ini kita 20 aja. Selanjutnya kita udah ngatur padding. Sekarang kita atur H1-nya. Gue mau ini lebih besar lah ya, H1-nya. Arrow H1, point size-nya kita pakai font size-nya kita pakai 240 px lah ya. Dan juga kita mau pakai margin. Nah, margin ini. Margin itu ada terdiri dari margin button, margin top. Nah, margin button itu ke bawah, margin top itu ke atas, dan juga ada left dan right itu ke kanan dan ke kirinya. Nah, margin bottom 20 px, lihat ini berubah. Ketika kita nggak pakai margin button, otomatis akan dekat. Nah, kalau misalnya kita pakai, nah dia akan nambah jarak. Nah, ini sekitar 42 px ini untuk ininya size dari H1. Nah, setelah kita atur taruh font size 18 px, oke boleh, dan margin bottom 30. Lihat ini berubah lagi. Setelah itu, setelah kita ngatur, kita mau ngatur terakhir adalah ini si button itu. Buttonnya masih lihat membosankan. Kita pakai arrow button. Nah, backgroundnya kita pakai warna putih, di sini colornya warna orange dan border non. Dan juga di sini paddingnya 10 px dan juga 20 px, font size-nya 16 px, dan ini ada kursornya. Kursor itu fungsinya ketika di kursor dia akan ke sini. Nah, terus ada translation. Nah, gua mau ini lihatnya kotak itu sangat membosankan. Kita akan menambahkan border radius. Nah, border radius itu adalah bordernya di sini nanti jadi melengkung. Kalian tahu, kalau yang pernah desain udah pasti tahu apa itu border radius. Kita pakai 10 px. Nah, lihat otomatis dia melengkung. Oke, kita berhasil styling sebuah heading. Oke, setelah kita sebuah styling heading, sekarang kita buat navbar. Kayaknya ada yang kurang, kita perlu navbar. Biasanya kan di sebuah website heading udah pasti ada yang namanya navbar. Kita mau pakai nih navbar ini. Gimana caranya kita mau pakai navbar? Kita tampilin, panggil dengan menu nav, tak nav. Ini langsung ke elemen nav, tambahin di luar header aja, kita tambahin nav. Nah, setelah kita tambah nav, kita tambahin ref. Nah, ini buat untuk link. Ref ini ada home, ini ada bot, kita juga ada kontak boleh, dan juga terakhir mungkin event register. Ini 4 aja cukup sih, lihat. Oke, ini berhasil kita tambahin, ini belum styling. Nah, ini kita kosongin dulu aja, nanti kita akan bahas sebuah bagaimana link ini berfungsi. Kita kosong pakai ini juga kosongin, ini juga kosongin. Nah, setelah kita buat ini, langsung aja kita styling navbarnya agar tampilannya lebih menarik lagi. Langsung kita styling bagian navbar ini, kita ini dulu aja lah ya. Ini body, ini adalah style body. Ini lanjut, ini adalah style untuk hero section header. Nah, lanjut, ini untuk navbar, ini style navigation. Oke, boleh. Nah, ini langsung di suggestion, kita pakai aja langsung, kita pakai background warna kehitaman, bisa ada colornya, kita putih, paddingnya 10 px, dan juga text alik center. Nah, fungsinya ini untuk ke tengah. Nah, ini sudah jadi di sini ada text alik center. Ketika kita pakai left, dia otomatis ke samping. Nah, lihat, left ke kiri, kalau ke center tadi ke kanan. Nah, paddingnya ini bisa kita tambahin agar lebih luas. Oke, selanjutnya color, ini backgroundnya bisa juga kita ganti, warnanya bisa merah ataupun sebaliknya. Nah, kita tadi atur nav A. Nav A itu adalah bagian dari yang ini, link-link, ada home, about, dan register.
kita pakai colornya putih. Kalau misalnya kita pakai kuning, otomatis dia berubah. Tuh, lihat untuk bagian kursor ya, kursor ini berubah kuning, nice. Selanjutnya kita akan margin Aris 10 px, transient column 6 oke, nice. Ini udah berhasil. Selanjutnya kita akan bikin ini header udah kan. Bagian ini header, ada judul, heading, daftar sekarang, dan juga navigation. Nah, selanjutnya kita akan bikin main, section main, dan juga sidebar. Jadi isi dari ini kita buat per section. Ini ada section, ada tutorial to section lain, dan juga jejak presentasi adalah section lain. Jadi struktur halaman website itu harus per section, oke teman-teman. Lanjut, kita ke HTML lagi. Kita bikin sebuah section di bawah nav, tag section. Ini kita pakai kelas juga. Kelasnya mungkin kita pakai container lah ya. Container. Nah, kontainer ini kita mulai dari main. Jadi section ini gue pengen buat satu section aja cukup, karena untuk isi itu satu juga cukup. Kita bikin lanjut pakai tag main. Nah, setelah kita bikin tag main, di isinya section nanti ada main, di sini ada section, nanti isinya ada main, ada sheet asset nih di sini beri sini. Jadi nanti di section ini isinya jadi di section itu isinya terdiri dari main dan juga aset. Kita bikin mainnya dulu, isi. Nah, mainnya kita pakai div pembungkus. Kita pakai kelas card lah ya. Nah, pertama ini udah di suggestion, udah oke nih. Kita pakai headingnya itu workshop, dan juga paragrafnya ikuti workshop, ini oke. Ini adalah main pertama. Selanjutnya main kedua, kita bungkus lagi dengan div. Ini kelasnya card juga. Nah, di sini kita selalu tambahin seminar. Kita tutup dengan div. Nah, kita udah buat dua main ini. Selanjutnya kita cek. Ini sudah kita buat main kedua ini. Kita pengen bikin asetnya juga nih, sidebar. Kita pakai bisa. Kita buat lagi di sini. Ini jangan lupa ditutup dulu mainnya. Mainnya udah ditutup. Selanjutnya kita mau buat aset. Nah, itu bisa menggunakan tag aset. Nah, ini informasi ini juga ditutup lagi. Nah, ini jangan lupa saya membungkus menggunakan class card. Nah, ini udah dibungkus. Nah, di sini ada sebuah hal yang saya terapkan, bagaimana ini gue menerapin sebuah card dengan kelas yang sama, main, dan sini sama. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu ketika nanti kita styling, jadi nggak perlu kita buat satu-satu stylenya. Contoh ini card 1, kita styling di sini card 1, card 2 dan aset kita styling enggak. Tapi kita menggunakan cara yang lebih fleksibel, yaitu dengan satu styling kita udah mencakup 3 card ini. Langsung saja kita buat di sini tampilannya seperti ini. Kita pengen buat styling dari sectionnya dulu, kontainer kita buat. Ini adalah styling kontainer. Oke, selanjutnya kita panggil selektornya kontainer ini max 120 px boleh, dan marginnya 0 itu bolong. Selanjutnya ada padding. Nah, kita akan menggunakan marginnya 30 lah ya, jangan 0, 30 px. Terus paddingnya kita pakai di sini 0 dulu, 20 px. Nah, habis itu kita fungsiin display flag itu sendiri apa perbedaannya. Lihat di sini kita pakai display flag, lihat. Nah, berubah. Yang tadi posisinya ke bawah, baris ke bawah jadi ke samping. Itulah fungsi dari display flag. Contoh kita nggak pakai. Nah, dia akan sejajar ke bawah. Maksudnya dia baris ke bawah. Ketika kita pakai display flag itu otomatis dia akan sejajar ke samping. Nah, itulah fungsi dari display flags. Sekarang kita mau gap. Gap itu 20 px boleh. Nah, fungsi dari gap adalah fungsi untuk jarak antara ini adalah sebutnya gap. Contoh kita jaraknya lebih besar ke arah 90. Nah, otomatis dia lebih jauh.
Nah, itulah yang disebut dengan gap. Contoh ini home dan about. Nah, tengahnya ini itu namanya adalah gap. Oke, kita udah selesai styling container. Sekarang kita mau styling main. Ini adalah styling main. Nah, mainnya sendiri kita pakai flag 3. Nah, flag 3 itu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya untuk kita tambahin dulu asidnya dulu. Styling asid. Nah, satu lihat. Nah, ini jadi lebih luas. Jadi size sih, lebih ke size. Jadi dia flagnya kan segini. Kalau misalnya di sini ada ininya 2 dari aside. Nah, lihat ini semakin besar. Nah, kalau satu ini makin bersempit. Jadi memperluas dan mempersempit dari display flex itu sendiri. Oke, kita sudah berhasil buat layout dari container dan main dan asset. Selanjutnya, sekarang kita resable, yaitu menggunakan desain card dengan satu styling, tetapi sudah mencakup ketiga ini. Lanjut, kita buat card selector, yaitu backgroundnya mau kita pakai FF boleh putih, terus paddingnya 20, margin bottomnya 20. Nah, border radius 12 pix. Nah, ini kita boleh ACC margin bottom, nembok shadow. Kita udah pakai padding, border radius boleh. Nah, ini hasilnya. Lihat, udah sangat oke di sugesti. Coba kalau misalnya kita 10. Nah, itu lebih sedikit kan paddingnya. Ketika 20 lebih luas lagi. Boleh. Nah, lebih efektif lah ya. Nah, untuk bottom radius itu fungsi dari sini nih. Kalau radius kita cuma 10 doang, tuh lihat ini makin pendek 20. Nah, untuk rapi mungkin informasi penting kita di sini kali ya. Tambahin button lah ya. Kita tambahin styling, mungkin di sini di view tambahin button. Si button daftar sekarang lah ya. Daftar sekarang. Nah, kita pakai kelas dulu deh. Biar kelasnya itu BTN Acid. Cek selengkapnya deh. Cek selengkapnya. Oke, kita cek selengkapnya. Ini udah muncul. Nah, ini muncul buttonnya. Cuman kita mau styling. Caranya bagaimana? Panggil aja kelasnya BTN Acid. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, kita pakai displaynya inline blocks. Ini sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kita nggak pakai. Terus backgroundnya kita pakai 10, pakai warna kuning. Korada putih, padding 10 px dan 20 x. Nah, ini kita bisa tambahin lagi juga bisa. Contoh 20. Nah, dia akan lebih luas lagi untuk di dalam buttonnya ini, untuk paddingnya. Jadi kita cukup 10 aja, radiusnya ini kok gede ya. Nah, ini udah cukup, ini cek lengkapnya udah berhasil. Selanjutnya kita akan buat, ini kan kita udah selesai ya. Kita udah buat header, kita udah buat main yang isinya ada asset juga, sidebar. Sekarang kita lanjut ke footer. Kita akan bikin footer, teman-teman. Bikin footer. Ini udah berhasil, kita bikin footer. Kembali lagi ke HTML. Nah, footer ini udah di luar section. Jadi kita bisa langsung panggil dia, namanya elemennya udah ada bahwa dari HTML footer. Nah, ini udah ada, ini kita tutup lagi. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini muncul nih. Nah, nih munculan footer 2026 Himkites Elizabeth itu kayak hak cipta. Tinggal kita stylingnya kita panggil langsung aja karena dia enggak ini. Nah, ini backgroundnya pakai warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena footer tuh biasanya lebih gelap kan kaki. Kalau putih alih center. Nah, ini kita ngambil tengah. Kalau misalnya kita left, dia otomatis ke kiri. Cuma kita mau ke center. Padding 20, margin topnya 30 px. Nah, lihat berhasil kan. Nah, fungsinya pertama background apa? Nah, ini background. Terus colornya putih apa? Ya ini color dari teks itu sendiri. Teks alih ke center posisinya di tengah. Kalau misalnya kita start deh. Nah, dia akan ke sini. Soalnya dia left ya. Kalau kita misalnya lari, nah dia ke kanan. Jadi kita pakainya center aja biar di tengah enak dilihat. Untuk padding kita bisa 30 itu menambahkan luasnya. Nah, ini luasnya. Nah, untuk margin top, nah ini antara jarak section ini
section ini nih, section ini. Nah, ini lebih luas lagi jaraknya karena makin Tope dia minta 30 px. Kalau kita mintanya 1 itu terlalu dempet. Tuh lihat mana terlalu dempet, maka kita naikin lagi. Oke, selanjutnya ini udah jadi teman-teman. Dari dasar struktur minimal halaman website ada header, main, dan juga footer, ya kan? Dari header dan main footer, ini ada header sampai dengan navigasi, ini ada mainnya terdiri dari main dan juga sidebar, dan yang terakhir ada footer. Oke, kita berhasil membuat web sederhana dengan styling CSS dengan struktur layout dari main, header, dan juga footer. Nah, selanjutnya kita akan membentuk si responsif dengan media. Oke, langsung aja kita coba media query, yaitu kita menggunakan ini media. Nah, ini ada max width, ini boleh. Nah, ini max width-nya itu adalah 7186 px, ya kan? Nah, untuk kontainer kita kalau misalnya di mobile nanti ke kolom. Nah, kalau misalnya ini kita lanjut nave dulu. Kita buat nave dulu di atas. Nah, navnya ini kita pengen select direction-nya kolom ya. Dan juga alik center-nya, aliknya kita pakai center. Alik hitam kita pakai center. Container kita udah buat juga. Selanjutnya adalah hero. Nah, untuk hero H1 itu judul di H1 kita pengen font size-nya lebih kecil lah ya, jangan besar-besar. Oke, kita udah berhasil H1. Ini udah kita buat. Max 78 px itu nanti berubah ketika lebar dari desktop udah kurang dari segini max width, maka dia akan berubah size-nya. Contoh kita coba ya, langsung kita inspect aja. Nah, lihat, nah ini jadi berubah, ininya jadi kecil. Nah, ini terlalu besar nih ya kan, kita mau responsif. Kalau di mobil ya harusnya paragraf ini kecil, kita tambahin aja zero p ya 16 px lah boleh. Ini lebih kecil dia jadinya kan. Ini kita bisa responsif. Nah, ini jadi responsif, ini bisa diakses juga di mobile. Oke, aman. Nah, mungkin itu aja teman-teman hasil dari pembuatan website layout sederhana menggunakan CSS dan responsive design. Nah, untuk teman-teman nanti ada beberapa tugas yang mungkin kalian akan kerjakan dengan teliti, sesama detailnya nanti bisa dibaca di deskripsi modul. Mohon dipahami dan terima kasih.